Presiden Soeharto memiliki istri bernama Butin yang sering didapati melakukan laku ritual, yang mana laku ritual ini ditujukan agar suami dan keluarganya berjaya. Dan laku ritual tersebut disebut laku ritual Wahyu Nareswari. Nah, Wahyu Nareswari ini memiliki manfaat untuk menjadikan Butin ya sebagai wanita yang memberikan keberuntungan bagi suami dan keluarganya. Seperti apa Wahyu Nareswari itu dan bagaimana cara mendapatkannya, dan apakah bisa ya Wahyu Nareswari ini musnah dari pemiliknya, semuanya akan saya jelaskan dalam video ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan silahkan berkomentar. Saya memiliki beberapa klien yang kemungkinan klien saya ini seorang wanita yang memiliki Wahyu Nareswari ya. Dia ini memiliki masalah dengan suaminya ya. Klien-klien saya ini sebenarnya sudah muak dengan suaminya dan ingin bercerai. Tapi kenyataannya ya, suaminya sangat enggan untuk menceraikannya. Karena ya suami ini tahu para istri ini memiliki energi Nareswari, yakni energi wanita yang memberikan keberuntungan. Sehingga jika suami sampai melepaskan istri yang memiliki energi Nareswari, kemungkinan suami ini akan jatuh miskin, dan jika punya jabatan tinggi bisa saja kehilangannya. Nah, sebelum ke penjelasan mengenai perempuan Nareswari, saya perlihatkan di video ini sebuah kristal kecubung Nareswari ya, dimana kristal ini memiliki kegunaan dan manfaat untuk menguatkan aura keberuntungan wanita. Energinya ya secara khusus ya saya ritualkan selama beberapa malam di salah satu makam tokoh wanita yang terkenal di wilayah kawasan Muria. Langsung saja ya, saya akan bercerita sedikit mengenai Wahyu Nareswari yang bisa saja sebagian Anda yang menonton video ini menjadi salah satu pemburunya. Nah, mengapa Wahyu Nareswari ini banyak yang memburu? Karena jika berhasil menggapainya, maka perempuan akan benar-benar membawa keberuntungan yang baik bagi suami maupun anak turunnya. Saya akan ajak Anda untuk kembali ke masa Ken Arok ya, sang pendiri kerajaan Singosari. Nah, Ken Arok ini sosok yang melakukan berbagai cara licik untuk mendapatkan Ken Dedes. Ini karena ya, bermula pada suatu ketika dirinya ini secara tidak sengaja melihat Ken Dedes mandi, sehingga pada saat itu dia secara tidak sengaja melihat bagian kemaluan Ken Dedes itu bersinar. Nah, awalnya Ken Arok itu tidak begitu bernafsu ya kepada Ken Dedes ini, meski melihat Ken Dedes sedang telanjang. Namun hal itu berubah ketika dia menceritakan pengalamannya ini kepada Brahmana Lohgawe. Nah, menurut Brahmana ini, apa yang dilihatnya pada Ken Dedes adalah ciri yang menunjukkan kalau Ken Dedes adalah seorang Nareswari. Artinya dia ini akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Selain itu ya, dia juga akan membuat siapa saja yang menikahinya akan menjadi raja besar. Nah, mendengar penjelasan itu ya, Ken Arok ini bergejolak hati dan jiwanya untuk berambisi merebut Ken Dedes dari suaminya, yakni Tunggul Ametung. Nah,
Tunggul Ametung sendiri ya saat itu posisinya adalah sebagai atasan Ken Arok ya. Dan Ken Arok sendiri adalah prajurit bawahannya. Dan langsung saja ya dengan cara licik ya dia akhirnya mendapatkan Ken Dedes ya. Dan setelah memperistrinya ya, Ken Arok ini benar-benar menjadi raja yang besar. Nah, beberapa kerajaan di sekitarnya termasuk Kediri ini berhasil ditumbangkannya. Hanya saja cara ini berujung pada jatuhnya sebuah kutukan dari Empu Gandring yang dibunuhnya. Ujung-ujungnya ya kejadian ini mengantarkan Ken Arok pada kematian. Nah, dari kisah itu jelas terlihat kalau seorang wanita Nareswari ini akan membuat setiap laki-laki berusaha mendapatkannya. Sebab seorang Nareswari ini bisa dikatakan sebagai sosok perempuan paling sempurna di dunia. Tak hanya bisa memberikan keturunan berkualitas ya, dia juga bisa mengangkat derajat suaminya. Hanya saja untuk bisa mendapatkan sosok yang demikian tentu bukan hal mudah. Tidak semua ya perempuan bisa disebut Nareswari. Sebab Nareswari ini ibarat sebuah wahyu yang tidak akan turun kepada sembarang perempuan. Secara sederhana ya, Nareswari bisa diartikan sebagai perempuan luar biasa. Dan ini ya tentu sangat beda dengan para Eswari. Sebab selain sebagai seorang istri ya, seorang Nareswari itu juga bisa menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan. Sehingga bila dalam sebuah kerajaan sang raja mangkat ya, maka sang permaisuri yang kebetulan sosok Nareswari ini akan langsung bisa menggantikannya. Nah, hal ini jelas beda dengan istri yang hanya berstatus sebagai Parameswari. Lalu, seperti apakah sosok Nareswari? Nah, menurut guru-guru saya, secara gampangnya, sosok Nareswari ini bisa dibedakan dari katurangganya. Sebab, seperti hanya Ken Dedes ya, yang memiliki katurangga bagus, seseorang akan mendekati Nareswari ini bila dia memiliki katuranggan yang bagus pula. Secara fisik, sosok Nareswari ini memang sangat terkait dengan katuranggan yang dimilikinya. Dan satu bagian tubuh yang paling vital terkait katuranggan ini adalah rahimnya. Sebab dari rahim inilah akan muncul generasi-generasi baru yang berjaya. Seorang perempuan Nareswari yang memiliki rahim yang bagus tentu akan sangat beruntung, sebab dia ini akan menjadi rebutan banyak laki-laki. Hanya saja ya, tentu akan sulit untuk bisa menentukan mana perempuan yang memiliki ciri tersebut. Sebab rahim ini bukanlah bagian tubuh yang mudah atau bisa dilihat secara langsung. Nah, ada beberapa ciri wanita berrahim bagus. Salah satunya bila wajahnya ini senantiasa cerah dan bersinar serta bebas jerawat. Nah, apalagi kebudayaan Jawa ini memiliki ajaran luhur ya. Salah satunya dalam pemilihan jodoh ya, ada beberapa kriteria tertentu
yang memang sengaja ditetapkan ya, agar anak turunnya ini nanti benar-benar menjadi orang yang berguna. Nah, salah satunya dengan melihat bibitnya. Sebab bibit ini akan diketahui riwayat hidup para pendahulu seseorang yang bukan tidak mungkin akan terus menurun pada anak yang dilahirkan. Dalam hal ini keluarga-keluarga yang secara ekonomi lebih mapan ya, memang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keturunan yang bagus. Sebab segala kebutuhan nutrisi janin yang dikandung ini akan terpenuhi, sehingga peluang untuk menghasilkan seorang anak dengan fisik yang bagus ya itu akan lebih besar. Namun tidak tertutup kemungkinan ya para keluarga yang tidak mampu ini bisa mendapatkannya. Sebab salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah senantiasa menjalankan tirakat. Sebab tirakat yang dijalankan itu ya, maka seseorang akan senantiasa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Karena selain pemilihan jodoh ya, masyarakat Jawa itu juga selalu mengadakan serangkaian ritual yang bertujuan untuk mempersiapkan kelahiran seorang anak. Dan berbagai ritual yang digelar tersebut ya, pada dasarnya ini memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Sebab di dalamnya ini juga terkandung juga ya doa dan harapan dari orang tua yang diyakini bisa mempengaruhi perkembangan janin di dalam rahim. Namun yang disesalkan ya sekarang ini ya, perilaku generasi saat ini yang terkadang ini tidak lagi mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan calon pendamping, yang mana ya saat ini pemilihan pasangan ini kebanyakan ini dilakukan cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu saja, sehingga tak heran ya kalau demikian keturunan yang terlahir pun bisa dikatakan tidak berkualitas. Maka dari itu ya, orang tua ini perlu menekankan ajaran-ajaran luhur dari para orang tua ya. Anda bisa selalu memegang teguh ajaran-ajaran tersebut ya. Ajaran-ajaran seperti itu ya tidak diciptakan dengan begitu saja tanpa maksud yang jelas. Nah, di balik itu ya tentu sudah ada berbagai pengalaman hidup yang membuat ajaran seperti itu perlu untuk diamalkan. Dan pengalaman ajaran-ajaran luhur dari orang tua itu adalah merupakan upaya seseorang untuk bisa menggapai status Nareswari. Sebab meski status Nareswari ini umumnya melekat karena datangnya sebuah wahyu, tapi bukan tidak mungkin ya, dengan senantiasa menjalankan ajaran-ajaran leluhur ini akan membuat seorang wanita ini benar-benar menjadi Nareswari, setidaknya untuk anak yang dilahirkan. Sebagian masyarakat Jawa memang memandang ya bahwa Nareswari adalah sebuah wahyu yang datang karena takdir seseorang. Nah, meski hal tersebut benar ya, namun pada dasarnya tidak 100% benar. Sebab meski seorang perempuan ini telah ditakdirkan menjadi Nareswari, tapi karena
kelakuannya ini tidak bisa dijaga ya, maka kemungkinan Nareswari ini bisa terhapus dari takdirnya. Demikian pula sebaliknya ya, Anda ya yang mungkin tidak memiliki garis keturunan yang tertakdir Nareswari, tetapi Anda ini memiliki lelaku batin yang kuat, bukan tidak mungkin ya, Anda akhirnya ini benar-benar menjadi seorang Nareswari. Namun pada umumnya ya, takdir menjadi Nareswari, biasanya segala tindak tanduknya ini akan jarang menyimpang dari norma yang ada. Sebab orang-orang di sekitarnya ini tentu akan berusaha selalu mengarahkan untuk menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya ya Ken Dedes tadi ya, sebagai seorang yang terlahir sebagai Nareswari ya, kehidupan Ken Dedes ini diceritakan tak pernah lepas ya dari segala bentuk ritual batin. Nah, Ken Dedes ini kerap dijumpai melakukan laku ritual kungkum di sendang watu gede untuk menajamkan mata batinnya. Karenanya ya, sampai saat anak turunnya ini terlahir, semuanya ini benar-benar menjadi raja besar. Demikian pula ya Butin Soeharto ya, yang dikabarkan kerap melakukan ritual untuk kejayaan keluarganya, terutama Soeharto, suaminya. Nah, sebagai perempuan yang terlahir dari keluarga keraton ya, Butin itu nyaris tidak bisa lepas dari tradisi leluhur. Nah, dari kondisi itu akhirnya wahyu Nareswari yang telah tertanam dalam dirinya ini menuntunnya untuk terus membiasakan diri menjalankan berbagai tradisi nenek moyang itu. Butin kerap didapati menjalankan ritual pada hari-hari tertentu. Tak hanya itu ya, perempuan yang senantiasa pakai konde ini ya kerap menggelar berbagai bentuk upacara tradisional terkait dengan persiapan kelahiran anak serta cucu-cucunya. Hasilnya pun jelas terlihat. Semasa hidupnya ya, keluarga Cendana ini benar-benar menjadi keluarga paling jaya di negeri ini. Dan yang paling jelas terlihat bagaimana Soeharto, sang suami ini mampu bertahan menjadi presiden hingga 30 tahun, terlepas dari cara kepemimpinannya ya. Sedangkan kalau Anda cari contoh bagaimana seorang Nareswari ini bisa kehilangan wahyunya, ini terdapat dalam kisah pewayangan cerita Ramayana, di mana dikisahkan Dewi Sukesi terpaksa harus menjalin hubungan dengan mertuanya sendiri, yakni Resi Wisrawa, gara-gara tidak mampu memedar ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, dari apa yang telah dilakukannya itu akhirnya terlahir 3 orang anak berwujud raksasa, yaitu Rahwana atau Dasamuka, Kumbakarna, dan yang terakhir Sarpakenaka. Rahwana ya, atau Rahwana ini dikenal dengan sifat angkara murkanya. Lalu Sarpakenaka ini ya dikenal suka mengumbar nafsu, dan Kumbakarna ya ini yang masih lebih baik, meski bertubuh raksasa ya, dia masih memiliki budi yang baik. Nah, pengalaman hidup menyedihkan itu akhirnya ini mendorong Dewi Sukesih ini memohon petunjuk pada para dewa, dan sebagai suami
ya, Resi Wisrawa pun membimbingnya untuk senantiasa menjalankan olah batin. Nah, berbagai bentuk ritual pun kerap dilakukan sampai akhirnya para dewa benar-benar memberi jalan keluar. Dewi Sukesih kembali hamil dan melahirkan seorang putra yang tampan dan berbudi baik dan diberi nama Wibisono. Nah, dari kisah itu bisa dipetik kesimpulan bahwa siapapun bisa menggapai wahyu Nareswari asalkan ya dia tahu caranya. Dan ini pun harus dilalui ya, senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebab kedekatan diri itu akan membentuk perilaku yang positif. Sehingga ya bukan tidak mungkin ya seseorang akan benar-benar menjadi seorang Nareswari. Namun tetap saja ya, hal ini tidak akan lepas dari takdir yang telah melekat. Sebab dengan takdir itu ya, meski di satu saat seseorang itu cenderung menyimpang ya, tetapi pada akhirnya akan kembali ke jalan yang benar.